Om Swastiastu. Selamat pagi Bu Resti dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 11 mengenai pemasaran internasional. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wayan Vina Damayanti, NIM 1066 sebagai moderator dan juga penyaji. Adapun submateri yang akan kami bahas pada bab ini yaitu yang pertama, pengertian pemasaran internasional, yang kedua, standarisasi dan kustomasi pemasaran internasional, yang ketiga, kebijakan-kebijakan produk dalam pemasaran internasional, yang keempat, kebijakan-kebijakan harga dalam pemasaran internasional, yang kelima, kebijakan promosi dalam pemasaran internasional, dan yang terakhir, kebijakan distribusi dalam pemasaran internasional. Untuk materi yang pertama, yaitu pengertian pemasaran internasional, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pemasaran internasional adalah pemasaran yang kegiatan operasinya melewati batas-batas lebih dari satu negara. Pemasaran internasional juga didefinisikan sebagai pasar yang membeli produk dari beberapa negara. Pasar internasional yang melampaui ekspor pemasaran dan menjadi lebih terlibat dalam lingkungan pemasaran di negara-negara tertentu suatu organisasi melakukan bisnis. Kompetisi, hambatan hukum, kontrol pemerintah, cuaca, konsumen yang berubah-ubah, dan jumlah elemen di luar kendali lainnya yang dapat dan sering kali mempengaruhi hasil keuntungan dari rencana-rencana pemasaran yang baik dan matang. Untuk menjadi perusahaan internasional atau becoming international, tidaklah terjadi begitu saja, melainkan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, no foreign marketing, di mana pada tahap ini perusahaan sudah berhubungan dengan dunia internasional, tetapi bukan karena inisiatif atau belum ada urusan sendiri untuk memasarkan ke pasar luar negeri. Yang kedua, infrequent foreign marketing, di mana perusahaan mulai memasarkan sendiri ke pasar luar negeri, tapi hanya kalau mempunyai surplus produksi. Yang ketiga, regular foreign marketing. Pada tahap ini, produsen sudah mempunyai perencanaan untuk memastikan produknya ke pasar asing, dipasarkan sendiri atau melalui penyaluran domestik maupun distributor asing. Yang keempat, global marketing operation. Pada fase ini, produsen benar-benar terlibat dengan dunia internasional secara global. Kegiatannya tidak hanya batas pemasaran saja, tetapi sudah merencanakan operasional produksi maupun organisasi bersaing di pasar dunia. Kegiatan pemasaran sebuah perusahaan seringkali diselenggarakan sebagai sebuah fungsi terpisah dan berdiri sendiri di dalam perusahaan. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya, submateri yang berikutnya akan dijelaskan oleh penyaji yang kedua. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu mengenai standarisasi dan konsumasi pemasaran internasional. Standarisasi memungkinkan perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan efisiensi manufaktur, distribusi, promosi, dan operasi yang lebih sederhana dan lebih efisien. Konsumisasi memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan produk guna memenuhi kebutuhan pelanggan di setiap pasar, walaupun perusahaan dapat mengorbankan efisiensi biaya dengan melakukannya. Standarisasi berfokus pada sisi biaya dari persamaan keuntungan dengan mengandalkan biaya dan keuntungan perusahaan ditingkatkan. Konsumisasi berfokus pada sisi pendapatan dari persamaan keuntungan dengan menghadirkan kebutuhan pelanggan yang unik dalam setiap pasar. Perusahaan ini mampu mengisi harga tinggi dan menjual barang-barang yang ada di setiap pasar. Sebuah perusahaan internasional juga harus mempertimbangkan struktur organisasi. Standarisasi menyeratkan bahwa kekuasaan dan kontrol harus terpusat, sedangkan konsumisasi menunjukkan bahwa kantor pusat harus mendelegasikan cukup kekuatan dalam keputusan bagi manajer lokal. Perusahaan internasional sering mengatasi masalah organisasi dengan mengadopsi dua langkah proses. Yang pertama yaitu keputusan untuk melakukan beberapa elemen dari bauran pemasaran, desain produk, merek, kemasan, dan produk
positioning disebut sentral. Yang kedua yaitu kemudian manajer lokal disebut pada kritik program pemasaran global dan untuk mengembangkan rencana, melaksanakan dan disesuaikan elemen dari bauran pemasaran seperti promosi dan distribusi. Sekian yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Lutfi Julia Pegiasini dengan NIM 1206. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kebijakan-kebijakan produk dalam pemasaran internasional. Penting bagi suatu perusahaan memiliki kemampuan bersaing secara internasional adalah keberhasilan dalam mengembangkan produk dengan fitur yang tangible maupun intangible yang mempengaruhi keinginan dan kebutuhan pelanggan di pasar nasional yang beragam. Keputusan utama kebijakan produk yang dihadapi pemasar internasional adalah sejauh mana produk perusahaannya harus standar di pasar atau disesuaikan dalam pasar individu. Salah satunya adalah sifat produk, target pelanggan, pengguna industri, ataupun konsumen individu. Meskipun beberapa produk industri disesuaikan dan beberapa standar produk konsumen, pada umumnya produk industri lebih cenderung menjadi standar produk konsumen. Begitu juga dengan hukum dan peraturan negara tuan rumah, juga dapat mempengaruhi kebijakan produk yang diadopsi oleh perusahaan internasional. Menurut Zega 2017, ada minimal 3 pilihan bagi pemasar jika ingin memasuki pasar asing dalam hal produk yang dijual. Yang pertama, produk sama dengan yang dijual di dalam negeri. Yang kedua, produk telah disesuaikan dengan selera pasar secara asing tersebut. Terus yang ketiga, membuat produk baru. Adapun menurut Andini 2011, beberapa faktor yang mendorong standarisasi produk internasional. Yang pertama, ekonomi produksi. Yang berarti bila sumber produksi hanya satu, maka standarisasi produk dapat memperoleh ekonomi dengan volume produksi yang besar. Terus yang kedua, ekonomi penelitian dan pengembangan produk. Yang artinya bila produk seragam, maka kegiatan penelitian dan pengembangan lebih sedikit terpusat dan murah. Terus yang ketiga, ekonomi pemasaran. Yang berarti dengan produk yang seragam, maka literatur penjualan, pelatihan, wiraniaga, periklanan, dan lain sebagainya dapat lebih mudah dan lebih murah. Terus yang keempat, mobilitas konsumen, yang berarti kesetiaan konsumen dapat dipertahankan bila ia bisa membeli produk yang sama di mana-mana. Terus ada dampak teknologi, yang berarti spesifikasi teknis kritis produk cenderung diseragamkan, terutama untuk barang industri. Penyesuaian produk, kalaupun ada, umumnya kecil. Terus yang ketujuh, yang terakhir, merupakan operasi melalui ekspor. Yang berarti bila ekspor di pasar internasional dilakukan melalui ekspor saja, perusahaan cenderung memenuhi permintaan produk yang mungkin distandarisasikan. Baik, sekian pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, perkenalkan nama saya Nikomani Sitri Oktavia dengan NIM belakang 1219. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu mengenai kebijakan-kebijakan harga dalam pemasaran internasional. Kebijakan harga secara langsung mempengaruhi ukuran pendapatan yang diterima oleh suatu perusahaan. Kebijakan ini berfungsi sebagai senjata strategis dengan memungkinkan perusahaan untuk membentuk lingkungan kompetitif di mana itu melakukan bisnis. Agar berhasil dalam praktek harga pasar, perusahaan harus menghadapi permintaan yang berbeda dan atau biaya kondisi di negara-negara di mana yang menjual produk-produknya. Selain itu, perusahaan harus dapat mencegah arbitrase, karena arbitrase dapat mengganggu strategi harga pasar perusahaan. Kebijakan harga pasar dapat mengekspos perusahaan untuk 3 risiko lainnya, yaitu kerusakan nama merek, pengembangan pasar abu-abu untuk produk, dan kebencian konsumen terhadap harga yang diskriminatif. Kebutuhan perusahaan untuk memastikan bahwa biaya harga di suatu pasar tidak merusak citra merek itu dengan hati-hati telah dibina di pasar lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebijakan promosi dalam pemasaran internasional. Promosi merupakan salah satu dari bauran internasional yang mencakup semua upaya oleh perusahaan internasional untuk meningkatkan
keinginan produk-produknya antara pembeli potensial agar dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Ada 4 kegiatan yang dapat dilakukan untuk mempromosikan produk, yaitu yang pertama ada periklanan. Periklanan merupakan segala bentuk penyajian dan promosi bukan pribadi mengenai gagasan, barang, atau jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu. Periklanan merupakan salah satu alat yang penting digunakan sebuah perusahaan untuk melancarkan komunikasi persuasif antar pembeli dan masyarakat. Yang kedua, ada penjualan perorangan atau personal selling. Penjualan perorangan merupakan interaksi langsung antara satu atau lebih calon pembeli dengan tujuan melakukan pembelian. Yang ketiga, ada hubungan masyarakat atau public relation. Hubungan masyarakat merupakan upaya sadar untuk meningkatkan dan memelihara hubungan-hubungan organisasi dengan publik, seperti para karyawan, pelanggan, persero, masyarakat setempat, dan serikat buruh. Lalu yang terakhir ada promosi penjualan. Promosi penjualan merupakan metode promosi yang memiliki tujuan untuk memperoleh respon pembelian konsumen sesegera mungkin dengan cara memberikan rangsangan melalui kupon, kontes, hadiah, potongan harga, bonus, dan benefit lainnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi bauran promosi, yaitu jumlah dana yang digunakan untuk promosi dan sifat pasar. Beberapa sifat pasar yang mempengaruhi bauran promosi yaitu luas pasar secara geografis, konsentrasi pasar, jenis pembeli, dan jenis produk. Baik, sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nikita Skarwanti, NIM 1817051268. Di sini, saya sebagai penyaji 5 akan menyajikan materi tentang kebijakan distribusi dalam pemasaran internasional. Distribusi merupakan sebuah proses untuk mendapatkan produk dan layanan dari perusahaan ke pelanggan. Distribusi memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu perusahaan dalam melakukan produknya. Karena tujuan dari distribusi adalah menyediakan barang dan jasa untuk keperluan konsumen pada waktu dan tempat yang tepat. Manajer distribusi perusahaan internasional harus mengatasi masalah yang paling utama, yaitu pemilihan mode transportasi untuk pengiriman barang dari titik asal mereka ke tujuan mereka. Pemilihan ini memerlukan trade-off yang jelas antara waktu dan uang. Pemilihan saluran distribusi harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sifat pembeli. Kedua, sifat produk. Ketiga, sifat perantara. Keempat, sifat pesaing. Dan terakhir adalah sifat perusahaan. Untuk memakai saluran distribusi tertentu, di samping mempertimbangkan faktor-faktor tadi, usaha juga perlu mengetahui unsur apa saja yang sebenarnya juga mempengaruhi pemilihan dari saluran distribusi, yaitu ada dua, tipe perantara dan jumlah perantara. Pada tipe perantara ada 3, yaitu pedagang atau wholesaler, merupakan perantara yang secara nyata memiliki barang dan melakukan fungsi pemasaran, di mana barang yang diperdagangkan yaitu dalam volume penjualan yang besar, sehingga biasanya hanya akan melayani pembeli dengan pembelian yang besar. Kedua ada pengecer, di mana perantara ini berhubungan langsung dengan konsumen akhir, baik konsumen untuk keperluan pribadi maupun konsumen industri. Yang ketiga ada agen. Nah, agen memiliki perbedaan dengan pedagang atau wholesaler serta pengecer, di mana pedagang dan pengecer memiliki hak milik atas barang yang dijualnya, sedangkan agen sebaliknya. Hak milik dari barang yang dijualnya adalah milik produsen. Yang kedua ada jumlah perantara. Nah, dari segi jumlah perantara, produsen membedakannya menjadi 3 jenis distribusi. Yang pertama ada distribusi intensif, kedua distribusi selektif, dan ketiga ada distribusi eksklusif. Saluran distribusi terdiri dari 4 bagian dasar, yaitu yang pertama
produsen yang menciptakan produk dan layanan. Kedua, grosir yang membeli produk dan jasa dari produsen dan kemudian menjual kembali mereka untuk pengecer. Yang ketiga, pengecer yang membeli dari grosir dan kemudian menjual kepada pelanggan. Yang keempat, sebenarnya pelanggan yang membeli produk atau jasa untuk konsumen terakhir. Demikian materi tentang kegiatan distribusi dalam pemasaran internasional. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, akan kami perbaiki di kesempatan lain. Akhir kata kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.